Aduh. Dan ulang, sakit ganggu jadi. Ulang, ulang. Dan sini Pak Kabit. Ya Pak Kabit. Satu, tepatnya pukul 3 dini hari telah terjadi penyerangan ataupun penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia ataupun pembunuhan berencana di daerah Kisor, Maibrat, Kabupaten Maibrat, di mana mengakibatkan meninggalnya 4 orang daripada rekan kita dari TNI, yaitu Serda Ambrosius, Prapka Dirham, Praptu Jul Ansari, serta Letu CBH Dirman. Ada beberapa juga yang luka. Atas kejadian tersebut, tim gabungan TNI Polri melakukan penyisiran mencari para pelaku penganiayaan tersebut. Dengan perkembangan hasil didapatkan beberapa orang yang sudah diambil keterangan. Dari beberapa orang tersebut ditetapkanlah 2 orang sebagai tersangka, yaitu yang pertama atas nama MY 20 tahun, Kampung Boksu, Distrik Aifat Selatan, Maibrat. Yang kedua, TSK yang kedua yaitu MS 18 tahun, Kampung Insum, Aifat Selatan, Maibrat. Dari pemeriksaan kedua orang tersangka tersebut dikembangkan, didapat informasi, kemudian dikumpulkan barang bukti, sehingga dari hasil penyidikan diperolehlah total semua 19 nama pelaku kejadian pada saat 2 September tersebut. Dari 19 nama tersebut, 2 tadi yang sudah saya sampaikan sudah ditangkap dalam proses dan sudah ditetapkan tersangka. Sementara yang 17-nya kemarin oleh penyidik Polres Sorong Selatan, Polda Papua Barat, dikeluarkan daftar pencarian orang atau DPO dari 17 tersangka, 17 DPO tersebut yang terlibat dalam penganiayaan menyebabkan meninggal dunianya 4 orang prajurit TNI Angkatan Darat tersebut. Adapun nama-nama DPO tersebut berdasarkan surat DPO nomor 2 sampai dengan 18 garis miring 9 Romawi 2021 Reskrim Polres Sorong Selatan. Yang pertama yaitu atas nama Silaski, Kampung Insum. Ya, DPO nanti kita akan beri ke rekan-rekan semua untuk surat DPO-nya. Jadi Silaski ini sebagai ketua ataupun penggagas. Jadi dalam pelaksanaan tersebut dari hasil keterangan penyidikan, beliau adalah penggagas dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, Silaski. Kemudian yang kedua, Manfred Fatem. Manfred Fatem. Yang ketiga, Musa Aifat. Musa Aifat. Yang keempat, Setamkaf. Yang kelima, Titus Sewa. Yang keenam, Irianki. Yang ketujuh, Alif Fatem. Yang kedelapan, Agus Kaf. 9, Melkiaski. Yang 10, Melkias Sami. Kemudian Amoski. Semuanya adalah warga Maibrat. Kemudian Musa Aifat, Moses Aifat, Martinus Aisnak, Yohanes Yang.
Agus Yam. Dan yang terakhir yaitu Robi Yam. Dari 17 tersangka ini, dari hasil keterangan pemeriksaan, baik saksi, tersangka maupun barang bukti sudah didapat peran-peran daripada masing-masing, sehingga penyidik Polres Sorong Selatan di backup oleh Polda Papua Barat. Jadi Kapolda memerintahkan Dirkrim langsung bersama Dansa Brimob untuk turun langsung dan Dirintel untuk turun langsung ke Maibrat untuk membackup Polres Sorong Selatan dalam penanganan kasus ini. Kemudian barang bukti yang sudah diamankan saat ini parang. Jadi dari yang sudah ditangkap, pelaku setelah melarikan diri terus menyimpan barang buktinya sudah diamankan berupa parang, dan parang itu yang akan kami bawa beserta bercak darah di spray di TKP akan dibawa ke laboratorium forensik untuk dicek kecocokan daripada darah tersebut yang ada di parang maupun yang ada di spray tersebut. Kemudian ada selongsong peluru di TKP. Nah, ini juga yang akan kita bawa ke laboratorium forensik untuk dicek secara balistik peluru tersebut. Memang dari hasil keterangan ada 3 senjata rakitan yang dibawa oleh Silaski, Manfred, dan 1 orang rekannya, di mana Silaski dan Manfred senjata rakitan panjang dan 1 rekannya jenis pistol. Manfred menggunakan pistol rakitan, yang lainnya menggunakan parang dan busur tombak. Kemudian pasal yang dilanggar yaitu karena sudah dilaksanakan rapat 2 kali sebelumnya, yaitu pada tanggal 3 Juli dan 2 September sebelum kejadian tersebut, sehingga penyidik menetapkan sebagai pembunuhan berencana, sehingga ditetapkan dengan pasal 340 Junto 338 KUHP. Kalau ancamannya hukuman mati atau seumur hidup atau 20 tahun penjara. Itu rekan-rekan, mungkin ada yang mau disampaikan atau mungkin mau ditanyakan kalau yang kami sampaikan pada rekan. Jadi ada Dansa Brimob, Dirintel, dan Dirkrim yang backup sana. Jadi tiga Kapolda memerintahkan langsung Dansa Brimob, Dirkrim dan Dirintel untuk membackup penanganan yang terjadi di Maibrat. Tapi secara umum untuk Papua Barat tidak ada, biasa saja. Apanya? Kapitnas. Sampai saat ini selain wilayah Maibrat, yang lainnya Kapitmas. Wilayah Maibrat pun sudah kondusif, tinggal melakukan pencarian terhadap pelaku-pelaku tindak pidana tersebut. Kemudian pencarian pelakunya dapat tetap terus dikejar. Sampai ada perkembangan lebih lanjut, nanti kita akan tahu situasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Pada hari Minggu tanggal 5 September yang lalu telah dilakukan patroli pengejaran ke arah Kampung Kamat oleh tim gabungan TNI Polri. Pada saat perjalanan ke sana memang didapati ada beberapa jembatan yang sengaja dirusak oleh kelompok KNPB. Mendapati hal tersebut, tim gabungan melaksanakan pengamanan setempat, kemudian mengeluarkan 1 tim untuk melakukan pengejaran ke depan. Didapati ada beberapa orang dari kelompok KNPB tersebut yang menenteng senjata, kemudian dilakukan pengejaran dan penembakan terhadap kelompok orang tersebut. Namun kelompok orang tersebut dengan cepat lari menuju ke hutan. Karena situasi sudah menjelang maghrib, oleh karenanya tim gabungan tersebut
kemudian melakukan konsolidasi. Pada saat patroli pengejaran kemarin telah didapati satu orang pelaku yang terlibat pada saat penyerangan pos Koramil Persiapan pada saat yang lalu. Untuk diketahui bahwa situasi Maibrat saat ini sudah kondusif dengan ditempatkannya pos gabungan yang berada di kampung-kampung untuk menjamin keamanan masyarakat yang pada saat ini pergi meninggalkan kampung. Ada beberapa masyarakat yang telah melapor ke pos bahwa mereka saat ini tidak berani kembali ke kampung karena diancam oleh kelompok KNPB tersebut. Apabila mereka kembali ke kampung, mereka akan dibunuh. Oleh karenanya, kami tim gabungan TNI dan Polri tetap terus menjamin keamanan masyarakat untuk turun saja ke kampung, jangan khawatir. Kami telah mengantongi nama-nama pelaku yang terlibat pada saat penyerangan pos yang lalu. Ada beberapa pemuda juga yang datang melapor ke pos gabungan kami bahwa mereka diancam dan mereka sangat terhambat karena mereka tidak bisa melakukan atau melanjutkan kuliah mereka. Nah, setelah mendapat jaminan keamanan dari pos, puji Tuhan beberapa pemuda telah kembali untuk melanjutkan kuliah mereka di Sorong. Disinilah betapa kejinya KNPB tersebut. Mereka sama sekali tidak ingin untuk adanya pembangunan di kampung-kampung atau di tanah Papua ini. Setiap pembangunan yang ada dihambat oleh mereka. Mereka mengancam masyarakat untuk ikut menghambat pembangunan yang ada di kampung. Mereka merusak segala pembangunan yang ada di kampung. Terbukti kemarin mereka merusak jembatan yang bukan dibangun oleh mereka. Jadi mereka hanya bisa merusak. Melaksanakan pembangunan sama sekali tidak ada. Sayangnya masyarakat juga diancam untuk ikut andil dalam perusakan pembangunan yang ada di kampung-kampung tersebut. Ideologi mereka memang ideologi kolonial. Mereka hanya menghasut, mengancam, menteror, dan menghambat pembangunan. Generasi-generasi muda kita dihambat. Tidak boleh ada yang sekolah, jangan ada yang kuliah, sehingga generasi-generasi kita terus menjadi generasi yang terbelakang. Oleh karenanya, kami menghimbau kepada orang tua, jaga terus anak-anak kita, jaga terus generasi-generasi kita dari hasutan kelompok KNPB tersebut. Jangan mau menjadi penghancur tanah Papua ini. Biarkanlah anak-anak kita untuk terus sekolah, terus mengembangkan diri, sehingga mereka boleh menjadi anak-anak yang pandai dan anak-anak yang takut akan Tuhan. Ayo para pemuda, kita bangkit, kita terus belajar, kita terus mengisi diri kita, sehingga kita dapat menjadi bagian dari yang mengisi pembangunan di tanah Papua, di tanah yang diberkati ini. Jangan menjadi penghalang, jangan menjadi penghambat, jangan menjadi penghasut, jangan menjadi peneror seperti kelompok KNPB ini. Demikian, Tuhan memberkati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om, Santi, 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 Om. Terima kasih.